rekomendasi, makanya saya tulis yang pertama adalah odot, terutama untuk peternak ruminansia kecil, kambing, domba, ya, rusa. Kalau punya sapi, kerbau, nah beda lagi, nanti bisa dikombinasi sama yang kedua, pakcong. Ya, pakcong ini ada keunggulannya, produktivitasnya sangat tinggi. Kalau odot tadi 350 ton per hektar per tahun, kalau pakcong bisa 1000 ton per hektar per tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 27 Juli 2022 pukul 10 ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang serat. Jadi perkenalkan, nama saya Winarno, nama farmnya Mukti Abadi Farm, alamat di, saya buka dulu ya ini kacamata ya supaya kelihatan mirip sama Brad Pitt. Alamat di Jalan Mastrip, Dusun Sentul, RT 05 RW 02, Desa Sukosari, Kecamatan Trenggalek Kota, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kali ini saya diminta bantuan untuk memberikan presentasi dengan judul pokok adalah serat. Jadi secara keilmuan saya menyebutnya seratologi, ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk serat. Pertama ada hijauan pakan ternak, disingkat HPT. Kemudian ada keringan, disebut hay. Ketiga jerami, bahasa Inggrisnya straw. Kemudian ada silase, tulisannya bahasa Inggris silage. Kemudian yang kelima fermentasi. Pada lembar kedua, satu persatu kita bahas HPT, hijauan pakan ternak, atau bahasa Inggrisnya soilase, tulisannya soilage. Pertama jelas golongan rumput ya, ini golongan. Kalau rumputnya sendiri banyak macam, ada rumput odot, rumput pakcong, gama umami, red nepir, ada sansibar, kolonjono, ada rumput lapangan, baik yang di lapangan sepak bola ataupun rumput lapangan yang ada di bahu jalan, kanan kiri jalan aspal. Ada alang-alang, itu juga termasuk golongan rumput. Hijauan, golongan ini ada embon-bondok, kemudian ada limbah sayur atau limbah pasar, kemudian ada kangkung. Kemudian yang golongan kedua ini umum adalah golongan tebon. Ada tebon jagung, ada tebon sorghum. Nah ini masing-masing ada umur yang kadar nutrisinya pada puncaknya tertinggi. Boleh dicatat sendiri ya, kalau odot itu optimalnya dipanen pada umur 50-60 hari atau rata-rata disebut 8 minggu. Jadi punya tanaman rumput odot berapapun luasannya, nantinya waktu panen kalau bisa dibagi menjadi 8 petak. Satu petak sudah diukur cukup untuk kebutuhan seminggu, petak kedua seminggu, petak ketiga seminggu, nanti sampai pada petak ke-8 kembali panen ke petak nomor 1.
Jadi ini ada kontinuitas suplainya ya, tapi dengan perawatan yang harus baik dan benar. Kalau musim kemarau ya diirigasi minimum seminggu sekali, 3 kali panen ya, 3 kali panen juga harus dipupuk. Kalau rumput odot itu dosis pemupukannya 5 ton per hektar. Nah, nanti kalau punyanya berapa satuannya tinggal dikonversi. Itu odot. Odot ada yang sudah mutasi karena juga sudah lama di Indonesia, mungkin lebih dari 10 tahun. Ya seperti virus corona lah, ada mutasinya. Mutasi ada yang ukurannya menjadi besar sekali, lebih besar dari jempol kaki saya, tetapi rasanya menjadi tawar. Bahasa Jawanya anyep, tidak ada manisnya. Aslinya odot yang betul-betul masih orisinil ya ada manis-manisnya, kadar gulanya cukup. Jadi kalau saya pribadi rekomendasi, makanya saya tulis yang pertama adalah odot, terutama untuk peternak ruminansia kecil, kambing, domba, ya, rusa. Kalau punya sapi, kerbau, nah beda lagi, nanti bisa dikombinasi sama yang kedua, pakcong. Ya, pakcong ini ada keunggulannya, produktivitasnya sangat tinggi. Kalau odot tadi 350 ton per hektar per tahun, kalau pakcong bisa 1000 ton per hektar per tahun. Nah, mau nanam berapa tergantung dari konversinya, mau nanam, mau pelihara berapa banyak ternaknya, ternak ruminansia kecil atau besar. Nah, ini nanti akan berpengaruh. Tapi kalau peternak sapi, entah itu tipe perah atau sapi tipe pedaging, jelas makannya banyak, ya seyogyanya kombinasi dua rumput, odot dan pakcong, karena ini menang produktivitas. Dan pakcong juga punya keunggulan, kadar proteinnya lebih tinggi, bisa 14-16%, tetapi ada kelemahannya juga. TDN-nya lebih rendah dibanding odot dan rasanya tawar. Artinya tidak ada kadar gulanya, itu pada batang misalnya. Kalau odot ini manis tadi ya, itu keunggulannya. Terus TDN-nya tinggi. Kalau odot tadi umur 50-60 hari panennya, kalau pakcong ini panennya 40-50 hari. Itu umur puncak, umur optimalnya ya. Rata-rata 6 minggu. Jadi kalau punya tanaman rumput pakcong, mesti panennya dibagi menjadi 6 petak. Nah, itu diukur sendiri, 1 petak untuk seminggu, 1 petak seminggu, 1 petak seminggu, nanti pada petak ke-6 habis, kembali ke petak nomor 1, sudah waktunya panen. Sehingga bergulir terus, sehingga kontinu. Kontinu ini akan berpengaruh kepada palatabilitas. Kemudian gamma umami. Gamma umami ini rumput yang asalnya dulu rumput gajah, elephant grass, kemudian oleh salah seorang dosen di UGM, Ibu Umami, dilakukan rekayasa mutasi genetik secara sengaja pakai sinar gamma, makanya disebut gamma umami. Kalau dari segi kualitasnya lebih baik dibanding rumput gajah asal usulnya, ya. Nah, ini umurnya panen juga sama, 40-50 hari. Kadar protein ada peningkatan sedikit dibanding yang aslinya rumput gajah. Kemudian ada red napier, rumput merah, ya. Ini juga umurnya panen 40-50 hari. Kemudian Zanzibar, Kolonjono, lah rumput lapangan ini ada rumput lapangan, ya lapangan di lapangan sepak bola di desa, rumput lapangan di kanan kiri jalan, bahu jalan. Kemudian alang-alang juga tergolong rumput alang-alang. Ada umur tertentu. Kemudian ada enceng gondok, ada limbah sayuran,
di perkebunan, misalnya tanaman kubis, tanaman kangkung, tanaman brokoli, tanaman wortel, macam-macam ini di limbah sayur juga, termasuk akhirnya limbah pasar juga ya. Limbah pasar yang penting jangan campur sama logam, plastik, beling atau gelas ya, dan juga jangan campur kotoran. Juga dihindari, jangan pakai yang dari buah, asam misalnya jeruk, misalnya nanas, itu kalau buahnya memang harus dipisahkan. Kemudian yang ini ada juga kangkung ya, kangkung dari tanaman ataupun kangkung liar di sungai biasanya berbarengan sama enceng gondok tumbuhnya. Ini masuk golongan HPT, hijauan pakan ternak atau soilase, tulisannya soilage. Kemudian yang kedua, golongan tebon ya. Ada tebon jagung, ada tebon sorghum. Nah, tebon jagung itu dipanen optimalnya kadar nutrisi tertinggi atau terbaik pada umur 80-90 hari. Sudah keluar jagung muda, jagung yang sudah layak dibakar. Kalau dicacah ya semuanya, kalau beli ya beli dari batang, dari bawah sampai buah jagung muda bersama tongkolnya, juga sampai ke daun, semuanya diambil. Nah, itu kalau bagi petani lebih menguntungkan jualan HPT tebon jagung daripada dituakan menjadi biji jagung ya. Tebon jagung. Kemudian ini ada sorghum ya. Sorghum ini sudah dilakukan penelitian oleh Balitbang Tan menjadi sorghum yang terakhir adalah Bioguma 3. Produktivitasnya sangat tinggi, 2 kali lipat dibanding tebon jagung. Kalau jagung 1 kali tabur benih, 1 kali panen, tabur benih lagi. Kalau sorghum sekali tabur benih bisa 3-4 kali panen, tergantung dari kesuburan tanah, perawatan dan pemupukan. Misalnya kalau ini sorghum panennya idealnya 50-60 hari atau rata-rata 8 minggu. Jadi tiap kali panen dipupuk pakai pupuk kompos, tiap kali panen pupuk kompos, tiap kali panen pupuk kompos, dan pada saat kemarau harus sanggup atau mampu mengairi minimum seminggu sekali. Itu bisa 3-4 kali panen ya. Baru umur 50-60 hari aja sudah tinggi sekali, bisa 2 meter, tembus 2 meter. Dan produktivitasnya sangat tinggi dan punya keunggulan kadar gulanya tinggi. Bahkan ada perusahaan yang bisa membuat sirup dari sorghum ya. Bahkan bisa juga dibentuk gula sorghum. Artinya apa? Kadar gulanya tinggi. Kalau kadar gulanya tinggi, ini nanti akan berpengaruh kepada secara keseluruhan feed intake atau jatah pakan ternak menjadi lebih hemat. Bisa hemat 10% bila sorghum ini digunakan sampai 20% dari HPT. Kalau ini digunakan 20%, sekali lagi jatah pakan bisa hemat kurang lebih 10%. Nah, demikian penjelasan singkat tentang HPT dari saya. Ya, kemudian sekilas info, ini nanti tanggal 28 Agustus, hari Sabtu Minggu, kami, saya dari Mukti Abadi, kemudian dari tim Edu Ternak, Fedways, dan juga Gaper, menyelenggarakan pelatihan atau workshop di Barokah Farm Ngadiluwih, Kediri.
sekali lagi hari Sabtu Minggu tanggal 27, tanggal 28 Agustus. Ya, nanti kontak personnya akan ditayangkan oleh Mas Danang dari YouTuber Gaper, ini channelnya namanya Gaper. Demikian dari saya penjelasan singkat. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.